إلى كذا التجلي وذا التجني إما يكفيك يا حسن التساني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sahabat Pondok Mohai, dimana saja berada, insyaallah semua kita dalam berkah. Dan siang ini, hari ini, alhamdulillah, setelah kemarin kita silaturahim ke Majelis Az-Zikrah, khususnya di Pondok Pesantren Yatama dan Du'afa Az-Zikrah, pimpinan almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Ceritanya kemarin reunian dan ketemu banyak para ustadz yang dulu awal kita bergabung bersama. Tentunya temu kangen, rasa rindu. Cerita ke belakang bahwa saya pribadi pernah menjadi mungkin murid beliau. Kurang lebih tahun 2004 kita ketemu dan aktif di Majelis Az-Zikrah, bergaul dengan banyak para ustadz. Ada Ustadz Iwan Zawawi, Ustadz Abu Syukur, Ustadz Muslih Aziz, Ustadz Zerofi, Ustadz Muslim Farid, juga banyak ustadz yang lain, termasuk ada Ustadz Joker, Ustadz Muhammad Rifai, almarhum Ustadz Muhammad Nata, Ustadz Syaroni, Ustadz Asep Sepullah, banyaklah, insyaallah. Sampai tahun 2008 kalau tidak salah masih berada di Majelis Az-Zikrah, meskipun dari 2007-2008 sudah mulai banyak ngumpul, ngongkrong, ngaji, jalan, kongko bersama Ustaz Jeffrey Al-Bukhari almarhum. Kemarin ceritanya reunian luar biasa. Sebenarnya pengennya lama ya bersama mereka, cuma karena ada keperluan tertentu sehingga pamit duluan. Dan kita ketemu guru-guru, ada juga Kiai Haji Khodamul Kudus, mudah-mudahan Allah sehatkan beliau, Allah panjangkan umurnya. Ada Buya Nurman, wah banyak sekali, saya nggak sebut satu persatu. Ada beberapa video yang terputus, tapi ya semuanya hanya rasa syukur sampai detik ini, saat ini, dan kemarin kita ketemu sangat haru. Bakal 15 tahun kita bergaul, meskipun jarang bertemu, insyaallah hati selalu terpaut. Ada ungkapan ma kharaja minal qalbi dakhala ilal qalbi wa ma kharaja minasyafatain dakhala ila al-udhunain. Apa yang datang dari hati sampainya ke hati, dan apa yang datangnya cuma dari mulut nyampainya cuma sampai ke kuping. Dan luar biasa, per hari kemarin kita kumpul, kalau nggak salah Jumat itu sore, sambil buka puasa, sebagian puasa Syawal, ada juga yang diberi hadiah, ada juga yang dikasih, alhamdulillah, memberi wakaf Quran, mushaf terjemah. Dia masih dibungkus, dan saat ini mungkin saya akan buka, kita coba membacanya, dan sedikit membaca tajwid, makhraj. Ya, mungkin sebagian kawan-kawan dan sahabat Pondok Mohai sudah menguasai dan bahkan ahli. Tapi fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling mengingatkan di antara kita paling sangat bermanfaat. Cuma ngomong-ngomongan kita ngobrol santai, mudah-mudahan santai itu lebih bisa masuk, khususnya ketika kita berbagi ilmu, sebenarnya sedang mengajari diri sendiri dan mengingatkan. Karena ilmu itu al-ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu itu di dalam dada, bukan di atas garis. Coba itu ngomong-ngomong kenapa pintunya dibuka ya. Subhanallah. Ini dari
Yayasan Darul Rizki Pratama. Cetakannya mungkin apa memang dari pesantren ini? Ya, bagus sekali warna. Mau baca apa kira-kira kita nih? Kita mulai dari surat yang sangat kita sering baca, setiap kita yang istiqomah membaca. Ada surat Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun, ya ini ada suratnya orang-orang beriman. Ya, juznya juz 18, halaman 340-an, ya, yaitu surat Al-Mu'minun adalah surat yang ke-23. Ini cuma ini ngomong, padahal udah mandi, ya masih ada lalur, ya memang sedang masanya. Dan di saung ini letaknya adalah ada di Bekasi, cuma karena di pinggir jalan perumahannya jadi suara kendaraan masuk, mudah-mudahan masih bisa terdengar dengan baik. Dan ada 2 kamera, cuma yang kamera 1 saya nggak bisa lihat muka sendiri. Kita baca surah Al-Mu'minun. Kita buka dulu dibaca surah Al-Fatihah. Nawaitu qira'ata surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. Contoh lagu Ros ya, banyaklah cara. Kalau dari lagu-lagu itu banyak, ya kita bisa memilih lagu Ros, bahkan dari awalnya Bayati, Soba, Sika, Ros, Jiharka, kemudian Soba, Nahawa, dan Hijaz. Ya. Kita coba ulang lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. Suaranya lagi kurang nyaman, tapi insya Allah kita akan bahasnya hal lain, tidak tentang kiroat, tidak tentang lagu, atau tidak tentang nagomah. Kita akan sedikit kupas tentang tajwid, bahkan makhraj ya. Kita mulai dari ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Qad qalqalah sughra. Af huruf hamas. Ya, huruf hamas adalah salah satu huruf yang berdesis. Ada berapa hurufnya? Tergabung dalam fahathahu syakhsun sakata. Fa, ha, tha, ha, shin, kho. Ya, kalau boleh dibus, hurufnya adalah huruf fa, huruf ha, huruf tha, huruf ha, huruf shin, huruf kho, sad, sin, kaf, ta.
Singkat, fahathahu syakhsun sakat. Ya, af, berdesis. Huruf fa ada di mana itu? Huruf fa adanya di bibir, termasuk huruf-huruf syafawiyah. Sementara yang tadi qad, qalqalah sughra. Qalqalah ada dua, sughra dan kubro. Sughra yang ada di tengah-tengah kalimat. Sementara huruf dal adalah huruf yang berada di ujung lidah bagian atas. Qad, qad aflahal mu'minun. Qad, ujung lidah bagian atas dal. Huruf qaf ada di mana? Di pangkal lidah. Pangkal lidah hurufnya ada dua, qaf dan kaf. Pangkal lidah. Dal, ujung lidah bagian atas. Af, huruf yang di depan. Huruf yang ada di bibir ini ya ada 4 huruf, yaitu huruf fa, ba, mim dan waw. Lahal, ha. Ini huruf-huruf halq. Huruf halq tenggorokan. Ada 6 hurufnya. Hamzah, ha, ain, ghin, kho dan ha. Ya, bisa dilatih. Ha, hi, hu, ba, hu, han, hani, hahna minal muhni, mahihan, haniha. Qad aflahal. Ya, alif lam qamariyah, yaitu apabila ada alif lam atau lam ta'rif bertemu dengan salah satu huruf-huruf qamariyah. Huruf qamariyah ini ada 15. Yaitu apa huruf qamariyahnya? Mim. Jadi masih dibaca alif lamnya. Mu'minun, mad arid lis-sukun. Mad panjang, arid datang, lis-sukun datang, kemudian untuk berhenti. Ya, dibaca boleh 2 harokat, 4 harokat, atau dibaca dengan 6 harokat, atau mungkin lebih dari itu, ya, selama tidak tazayud berlebihan. Itu bacaan qiraatnya. Boleh kita baca dengan qiraat mujawad misalnya. Qad aflahal mu'minun. Ya, di satu ayat nih asal kita paham di mana setiap hurufnya. Ada huruf qaf, dal, hamzah, fa, lam, ha, alif, lam, mim, hamzah, mim, nun, waw. Asal dikuasai aja sehingga kokoh duduknya. Ya, kalau boleh saya ulang, qad, pangkal lidah, dal, ujung lidah bagian atas, hamzah ada di tenggorokan, huruf af, fa, yaitu di bibir, lam, ujung lidah ya bagian sayap kanan, sayap kiri, ha ada di tenggorokan. Kemudian huruf mim ada di bibir, minun, nun, itu huruf-huruf yang ada di ujung lidah ya, bagian ujung lidah yang ada di bagian bawah. Bagian bawah ujung lidah, bagian kanan kiri atau sayap kanan kiri lidah. Kita lanjut. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Alladzina hum, alladzi. Ini sebenarnya lamnya ada 2, diberi tasydid ya supaya lebih simpel. Bahkan Quran adul yang dulu itu ya, kalau boleh lihat sejarahnya, Quran yang pertama bahkan mushaf itu di zaman Rasulullah itu setelah tidak ada. Awalnya dilarang untuk dicetak Al-Quran. La tudawinul Quran, jangan kau cetak Al-Quran, takut bercampur karena mujahadah dan perjuangannya. Khalifah yang kedua Umar bin Khattab ketika agresi diluaskan wilayah ya, agama Islam ini, banyak sahabat yang meninggal dunia, maka dibentuklah panitia lajnah ya Tabi Al-Quran, percetakan Al-Quran, yang beberapa orang-orang yang hafal dan menguasai Al-Quran sudah dicatat. 1 orang baca, 5 orang mencatat. Tapi belum ada titik 1, titik 2, titik 3, tasdid, fathah, kasrah, dhamma. Ya, baru ada itu di zaman Sayyidina Ali bin Abu Thalib. Nah, ini ada tasdid begini, berarti lamnya ada 2. Al, boleh juga termasuk kepada alif lam ta'rif, yaitu huruf syamsiyah. Ya, lam yang pertama tidak dibaca, dibaca lam kedua, bahkan hurufnya sama. Jadi cukup dengan tanda tasdid saja. Alladzi, huruf dzal. Kalau tadi huruf lam di ujung lidah bagian sayap kanan kiri keluarnya huruf lam. Huruf dzal ini ada di ujung lidah bagian depan. Dia satu tempat dengan ta, dzal, wa. Huruf-huruf yang ada di ujung lidah bagian depan. Lah, caranya gimana? Ujung lidahnya di belakang gigi atas. Kalau huruf ta, ujung lidahnya digigit di antara gigi atas dan gigi bawah. Sementara huruf dha, ya, ujung lidahnya
yaitu di antara gigi atas dan langit-langit. Bisa dilatih. Ya, fa, za, ro. Tati subat susan sanisasna minal muslimasi sanisa. Naik ujung lidahnya di belakang gigi atas. Zazi zubal zudan zanizasna minal muslimasi zaniza. Huruf za. Ayam juga ikut ya membaca Quran itu. Za zazi zubal zudan zanizasna minal muslimasi zaniza. Allazi, ujung lidahnya di belakang gigi atas. Allazi, ya, ini matnya apa? Ya, mat tobi. Itu ada huruf ya mati sebelumnya dahulu huruf berharokat kasroh. Nahum, hum, ha, ada di tenggorokan huruf hum, ha. Saya tidak satu persatu setiap huruf karena pasti subhanallah ya lama. Tapi mana huruf-huruf yang kiranya perlu dibahas. Nahum, hum, ha, salah satu huruf halqiyah tenggorokan. Ya, kemudian mim ketemu fa. Ini ada hukumnya idhar halqi. Ya, idhar syafawi, maaf, idhar syafawi. Ya, apabila ada huruf-huruf yang bertemu dengan ini hukumnya hukum mim mati bertemu dengan huruf yang jelas halq fi. Ya. Fi sad, sad, yaitu huruf ini makhrajnya berada di ujung lidah bagian bawah. Satu tempat huruf sad itu dengan zai dan sin. Sad, zai, sin. So. Ya, jadi keluar anginnya itu sebenarnya di tengah. So, bos, keluar tengah. Tapi nggak boleh menyong. Fi salah, ya sad. Sansi subas susan sani sasna minal muslimasi sanisa salatihim matabi'i tihim kha idhar syafawi mimati ketemu dengan huruf kha di tenggorokan. Syi'un ya mad arid disukun. Ini biasanya mat arifnya selalu berada di akhir-akhir bacaan atau di akhir ayat atau di tengah-tengahnya memang sekiranya memang harus berhenti tentunya dengan adab. Nanti insya Allah pelajaran tentang waqaf lazim, waqaf jaiz, waqaf al-waslu aula, ya, al-waqfu aula dan sebagainya. Kita coba ulang dari qad aflaha. Mungkin yang bersuara lebih bagus banyak, bacaan yang lebih baik juga banyak. Saya hanya membahas tentang bahwa setiap membaca kita minimal tahu makhrajnya ada di mana, hukumnya apa. Nggak banyak bacanya tapi dalam isinya. Perkara nanti diterima atau tidak bacaan kita, Allah yang memberikan hak itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Walladzina alif lam syams dzi matabinahum idhar halqi. Oh, ini hum idhar syafawi. Udah 2 kali salah semua. Idhar syafawi. Anil huruf ain. Ain ini ada tenggorokan a. Latihan. Ai uba'u anani a'na minal mu'ni ma'i'an. Ani a. Walladzina hum anil lag. Huruf ghin sama huruf tenggorokan. Ya. Latihan lagi. Ghahihu baghugan. Ghahihu bagh. Ghugan ghani ghagna minal mughni maghigan ghani gha. Mu'ridun. Ya, ini mat arid lisukun lagi. Ya, dilatih. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Walladzina alif lam syams dzina matabiina hum idhar syafawi liz zakati. Ya, asalnya ada li kemudian az-zakat, li az-zakat. Jadi masuk pada huruf syamsiah.
zaka mat tabi'i, ifa mat tabi'ilun mat arif lisukun. Ini sebenarnya tanpa menggampangkan, ini masih membaca pada yang bacaan yang sangat ringan karena ini pendek ayatnya, kemudian banyak kata-kata yang memang ini syair yang indah luar biasa, sehingga kita mempelajari ilmu tajwid itu tidak terlalu berat. Di samping paling sudah membaca surat Al-Mudaththir, baca surat An-Nisa, ya. Tapi apapun itu, sesulit apapun, ya, tetap kita menguasai dengan baik akan terasa indah. Karena seni Al-Quran adalah seni yang sangat tinggi, paling tinggi. Bahkan seni-seni dunia itu semuanya berawal sebenarnya dari Al-Quran. Saya baca lagi dari awal, pelan-pelan saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun. Alif lam syams dzi nama tobina hum idhar syafawi li furu matobi jim ji huruf jam, huruf ja ini orang bilang sebut jim, ya, adalah huruf-huruf yang berada di tengah-tengah lidah. Tengah-tengah lidah jim. Satu tempat dia dengan qad ya shin, ya. Janji bagi jan jani jajna minal mujni maji jan jani ja. Hari ini mungkin tidak sebaik sebelumnya, atau mungkin belum tentu pernah baik, tapi insya Allah lah, mudah-mudahan pelajaran ditangkap. Ya, ini pelajaran sederhana, tapi ingat ya bahwa ini adalah ilmu yang sangat tinggi karena berkaitan dengan langsung dengan ilmu Al-Quran. Tinggal bagaimana kita melatihnya. Li furujihim idhar syafawi ha, huruf tenggorokan. Fidhu dha, tadi sudah disebutkan, huruf di ujung lidah bagian atas, ya, dia nempel ujung lidahnya antara gigi atas dan langit. Satu ayat lagi insyaallah. Illa matobi ala azwa ala, ini adalah masuknya mad jaiz munfasil. Apabila mad jaiz munfasil, mad jaiz munfasil adalah apabila ada matobi la bertemu dengan hamzah a az, ya, a az dalam beda kalimat, karena hamzahnya punya azwajihim, ya, az huruf-huruf di ujung lidah bagian bawah. Huruf zim ini satu tempat dengan shad dan sin. Wa matobi jihim au, ya, idhar syafa'i au mat layin. Apabila ada waw mati atau ya mati bertemu dengan huruf yang berharokat fathah, itu menjadi hukum mat layin. Au cara bacanya, yang waw mati dibaca dhamma, yang ya mati dibaca kasroh. Au maliki yau, nggak boleh maliki yau, tapi yau. Bainana, nggak boleh bainana, tapi bainana. Wa bainakum, nah, kita baca azwajihim au ma, ya, au bukan au. Dan tandanya waw mati dibaca dhamma adalah mulut kita ngumpul. Ma mat tabi'i malakat, huruf tak bersukun, tak mati. Huruf hamas, ya, dibaca, ya, hamas berdesis. Tati tubat tutan tanitat naminal muslimati tan tanita. Huruf ta ini satu tempat dengan dal dan to. Ta dal to. Satu tempat di ujung lidah bagian atas. Ai amat lain lagi. Ya mati dibaca, ya. Sebelumnya ada huruf berharokat fathah. Ai dibacanya gimana? Kasroh. Ai. Ini bukan ai, bukan tapi ai. Ya. Kalau kasroh berarti bibirnya pecah. Ma matobi nuhum idhar syafawi, mim ketemu fa, nuhum fa in gunnah nun, fa innahum, mim mati ketemu ghoi, ya, idhar syafawi ghoi, mat lain lagi. Humnya idhar syafawi, ghoinya mat lain. Rumalu mat tabi'i mim mat arif lisukun.
Dikit-dikit insya Allah kita akan pelajari pelan-pelan ya. Meskipun bingung, apa itu mat tobi, apa itu mat jais mufasil, apa itu mat jais mufasil, apa masilah kosiroh, masilah tawilah, mat tamkin, mat farki, ya, mat iwat, mat lazim harf fi musyabbah, mat lazim harfi mukhafaf, mat lazim musaqal kimi, mat lazim mukhafaf kirwi. Pelan-pelan dengan cara seperti ini insya Allah ya, prakteknya bisa sebagaimana kita sholatnya bisa dulu baru belajar tentang ilmu sholatnya, rukunnya, sunnahnya, dan ya berkaitan dengan syarat-syarat sholat ya, kita praktek juga. Belajar tajwid ada dengan melalui teori dulu kemudian praktek. Nah, sekarang kita coba praktek, mudah-mudahan nanti ada yang nyangkut 1-2 hukum dalam membaca Al-Quran insya Allah. Saya baca sekali lagi ya, disimak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. Bacanya standar, lagunya standar. Nanti kalau sudah dikuasai, silakan masukkan lagu-lagu mujawad. Contoh misalnya, ya, yang pendek nih ayat yang ke-6 dari surat Al-Mu'minun. Kita ngambil surat ini. Kita coba dengan lagu apa yang paling enak? Nahawan ya. Nahawan ada kaidahnya, tausihnya. Ilahkan latajalni wa latajalni imma yakfika ya husnat tasani. Kita coba praktekin ke surat Al-Mu'minun ayat yang ke-6. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Ini standar lagu Nahawan. Boleh nanti naikin lagi. Illa ala dan sebagainya. Ya, selama tajwidnya benar, yaitu hukum-hukumnya, ya, kemudian juga makhrajnya benar, apalagi makhraj sebagai pembeda makna dan banyak hal lagi. Nanti kita insya Allah akan pelajari tentang kelahan, apa kesalahan-kesalahan yang bisa merubah ya, makna, dan kesalahan yang mungkin bahkan bisa berdosa ketika membaca. Nauzubillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dulu dah. Sadaqallahul azim. Insya Allah santai lagi ya, bersama YouTube Pondok Muhaim. Insya Allah. Allahumma arhamna bil Quran. Ya, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dari semua yang ada di Azikra, termasuk pewakaf Al-Quran ini yang memberikan manfaat. Insya Allah bersambung di pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.